Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 4 khususnya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Karena dengan keadaan yang sehat, kita melakukan berbagai kegiatan yang kita sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula, tentunya kita bisa belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang kita lakukan, dan tentunya diberikan kemudahan untuk menerima materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke anak-anakku sekalian, langsung saja kita pelajari materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu di tema 6, cita-citaku, subtema 3 ya. Giat berusaha meraih cita-cita, khususnya untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan kali ini kita akan belajar tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar ya, serta bagaimana upaya pelestarian makhluk hidup. Oke, yang pertama tentang pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dalam meraih cita-cita, tentulah kita harus giat untuk mengupayakannya ya. Dengan cara apa? Ya, kita sebagai siswa tentulah dengan belajar yang rajin. Kemudian sama halnya dengan seorang peternak sapi ya. Tentulah peternak tersebut ingin sapinya itu selalu sehat. Sapi yang sehat dipengaruhi oleh sumber pakan dan lingkungan yang sehat. Dan lingkungan yang sehat itu diperoleh dari mana? Tentulah diperoleh dari kondisi udara yang bersih. Misalnya di sini ada pepohonan yang rindang ya. Pepohonan yang rindang itu bisa memulihkan kualitas udara di sekitar peternakan ya. Karena adanya proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman ya, sehingga dia bisa menghasilkan oksigen ya. Tentunya yang dibutuhkan baik hewan ataupun manusia. Dan imbal baliknya apa? Kotoran dari sapi tersebut dapat digunakan sebagai pupuk bagi pepohonan itu ya. Jadi pepohonan sendiri mendapatkan pupuk, sedangkan sapi dan juga peternaknya itu mendapatkan udara yang bersih dan sehat ya. Dan hal ini menunjukkan betapa pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar ya. Dengan melestarikan pohon tersebut, maka kita juga mendapatkan manfaatnya. Sekarang bagaimana upaya pelestarian makhluk hidup? Nah, pelestarian makhluk hidup. Hewan dan tumbuhan bermanfaat bagi manusia ya. Tadi contohnya itu ada sapi ya, peternakan sapi dapat kita manfaatkan, ada susunya, ada dagingnya bisa kita manfaatkan, tenaganya juga bisa dimanfaatkan ya. Kemudian upaya pelestarian hewan dan tumbuhan itu sangat diperlukan agar tidak punah ya, agar tidak habis. Jadi kita menggunakan terus-menerus tapi tidak dilestarikan, maka lama-lama akan punah atau akan habis. Nah, adanya hewan dan tumbuhan itu memiliki peran ya. Peran hewan dan tumbuhan bagi manusia itu apa? Ya, di sini ada 3. Yang pertama sebagai sumber ilmu pengetahuan, yang kedua sebagai sumber pangan dan obat-obatan, dan yang ketiga menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar ya. Sebagai sumber pangan contohnya ya, tumbuhan itu ada padi ya, bisa diolah ya menjadi nasi yang kita makan. Kemudian ada hewan banyak sekali, ada ayam, bisa kita ambil telur, dagingnya ya. Sebagai obat-obatan ya,
juga ada banyak sekali, misalnya tanaman obat keluarga itu ada jahe ya, itu bisa kita manfaatkan ya sebagai penghangat tubuh dan macam-macam. Sebagai sumber ilmu pengetahuan ya, jelas ya kita bisa mengetahui hal-hal tentang tumbuhan, tentang hewan ya. Jadi kita bisa belajar. Itu merupakan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan alam sekitar ya, menjaga keseimbangan lingkungan itu jelas ya, tadi misalnya ada pohon ya, atau kita lihat di sini ya, ada tanaman yang ada di pinggir pantai, misalnya pohon bakau itu yang ada di pinggir pantai itu juga untuk menahan abrasi laut ya, tanaman bakau. Kemudian tanaman-tanaman yang ada di pegunungan itu juga untuk mencegah longsor ya, ada hutan ya. Bagaimana kalau hutannya gundul ya? Bisa mengakibatkan banjir seperti akhir ini yang terjadi, yaitu karena banyak sekali penebangan hutan. Nah, maka keseimbangan alam juga akan terganggu. Nah, sekarang kita bahas tentang penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan ya. Makanya tadi harus kita lestarikan, maka kira-kira apa penyebab kelangkaan dari hewan dan tumbuhan? Yang pertama kita bahas tentang hewan dulu ya. Kelangkaan hewan itu disebabkan karena apa? Yang pertama, sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian diperjualbelikan ya, padahal hewan tersebut adalah hewan yang dilindungi ya. Misalnya ada gajah, ada harimau ya. Itu diburu kemudian diperjualbelikan ya. Kemudian digunakan sebagai hiasan, atau ada juga yang dibunuh hanya digunakan untuk sebagai obat, padahal hewan tersebut termasuk hewan langka ya. Kemudian yang kedua ya, akibat penyebab kelangkaan hewan yang kedua itu karena membutuhkan waktu lama untuk berkembang biak ya. Misalnya gajah itu sangat lama sekali ya untuk bisa berkembang biak. Kemudian yang ketiga adalah habitatnya dirusak manusia. Nah, sekali lagi ini manusia ya yang berperan ya dalam menjaga kelestarian hewan dan juga tumbuhan. Kemudian untuk penyebab kelangkaan tumbuhan kira-kira apa? Nah, ini bisa kita lihat. Yang pertama, tumbuhan tersebut dimanfaatkan secara terus-menerus tanpa dilestarikan. Ya, jadi diambil tapi tidak menanam lagi. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelangkaan. Yang kedua, sulit berkembang biak. Dan yang ketiga, tumbuhan tersebut terkena hama. Ya. Terkena hama dan kita tidak berusaha untuk menolongnya, maka tumbuhan tersebut juga bisa menjadi langka bahkan punah atau hilang. Ya. Kemudian bagaimana upaya pelestarian hewan dan tumbuhan yang dapat dilakukan tadi supaya tidak langka bahkan punah? Nah ini. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan ya tadi ya. Perburuan hewan hanya untuk diperjualbelikan, bahkan diambil bagiannya untuk obat ataupun untuk perhiasan. Nah, padahal hewan tersebut adalah langka. Nah, itu juga tidak boleh. Dan juga penebangan hutan. Nah, penebangan hutan itu mengakibatkan habitat atau tempat hidup binatang-binatang ataupun tumbuhan langka tersebut akan menjadi hilang. Terus mau kemana lagi mereka ya? Kemudian yang kedua, penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan langka ya. Jadi penangkaran adalah upaya untuk melestarikan hewan yang terancam punah. Penangkaran sendiri itu fungsinya adalah sebagai tempat pengembangbiakan serta pemulihan hewan yang mengalami luka dan juga trauma. Berbeda dengan hewan, pelestarian tumbuhan dilakukan dengan cara pembudidayaan ya. Kalau binatang itu penangkaran, kalau tumbuhan itu pembudidayaan ya. Dilakukan dengan cara memperbanyak tumbuhan langka melalui penanaman benih ataupun kultur jaringan. Lalu tumbuhan langka tersebut akan ditumbuhkan hingga cukup dewasa dan siap untuk ditanam di lahan yang membutuhkan pemulihan lingkungan. Nah, itu ya untuk upaya pelestarian yang kedua, yaitu penangkaran serta pembudidayaan hewan dan tumbuhan. Kemudian yang ketiga apa?
pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, apa itu pelestarian in situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian dalam habitat asli, ya, di tempat hidup aslinya. Contohnya itu ada cagar alam, ya. Kemudian ada lagi hutan lindung. Kemudian lagi ada taman nasional, ya, misalnya Taman Nasional di Pulau Komodo. Nah, itu untuk melindungi komodo, ya, itu di habitat aslinya, ya, yaitu di Pulau Komodo. Kemudian pelestarian secara ex situ itu pelestarian di luar habitat asli. Contohnya di kebun binatang, ya, kemudian kebun raya, ada taman safari, ya. Jadi kebun binatang itu berarti dia dilestarikan di bukan di tempat asalnya, tapi diambil, ya, tapi di situ dilestarikan, ya, seperti itu, ya. Misalnya kayak di taman safari itu, jadi binatang-binatang atau hewan-hewannya itu dibuatkan tempat seperti tempat aslinya, ya, ditaruh di hutan, ada harimau lah di sana, tapi dijaga dan dilindungi. Sekarang ini adalah beberapa hewan dan juga tumbuhan yang terancam punah, ya. Hewan itu contohnya gajah Sumatera. Gajah Sumatera itu persebarannya di Pulau Sumatera, ya. Kemudian ada komodo. Komodo itu ada di Pulau Komodo, ya. Kemudian ada di Rinca, Flores, Gili Motang, serta juga di Gili Dasami di Nusa Tenggara. Kemudian ada lagi badak. Badak itu daerah persebarannya ada di Pulau Jawa, ya. Itu untuk badak bercula 1. Dan di Pulau Sumatera, ini badak Sumatera. Kemudian ada harimau Sumatera. Harimau Sumatera berarti ada di Pulau Sumatera. Kemudian yang terakhir ada orangutan. Orangutan itu di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kemudian untuk tumbuhan yang terancam punah ada bunga bangkai, ya. Bunga bangkai itu di Pulau Sumatera. Kemudian anggrek hitam, ini persebarannya ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Yang ketiga ada tembesu. Tembesu itu daerah persebarannya ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Maluku, dan juga Papua. Dan yang terakhir ada tumbuhan ulin, ya. Itu daerah persebarannya ada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Nah, ini ya anak-anak sekalian, ya, siswa-siswi kelas 4 khususnya untuk materi tentang pelestarian makhluk hidup. Dan untuk lebih memahami materi yang sudah dijelaskan tadi, silahkan anak-anak untuk mengerjakan latihan, ya. Seperti biasa, di sini ada 5 soal. Silahkan nanti kalian tuliskan jawabannya, kemudian dikirim melalui Google Classroom, ya. Oke, untuk soal yang pertama, sebutkan 3 peran hewan dan tumbuhan bagi manusia. Tadi sudah dijelaskan, ya, peran hewan dan tumbuhan bagi manusia itu apa aja, ya. Salah satunya adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan tadi, ya. Oke, kemudian nomor 2, jelaskan 3 penyebab kelangkaan hewan, ya. Penyebab kelangkaan hewan, ya. Tadi ada 3, ya. Salah satunya itu habitatnya dirusak oleh manusia, ya, atau tempat hidupnya dirusak oleh manusia, itu penyebab kelangkaan hewan. Kemudian silakan yang 2 lagi bisa dilihat, ya, di yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang ketiga, jelaskan 3 penyebab kelangkaan tumbuhan. Tadi juga sudah ada, ya, penyebab kelangkaan hewan, penyebab kelangkaan tumbuhan itu apa? Silahkan bisa ditulis. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan? Nah, upayanya itu di situ tadi ada 3, ya. Silahkan bisa dituliskan, ya. Yang tadi seperti ada yang dijelaskan, ada in situ dan ex situ salah satunya. Dan soal yang terakhir, tuliskan 3 contoh hewan yang terancam punah, ya. Apa saja, ya, disebutkan saja hanya 3 contoh hewannya, ya. Tadi salah satunya ada harimau Sumatera, ya. Itu ya anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua tetap terjaga kesehatannya dan tetap patuhi protokol kesehatan, ya, dengan
selalu mencuci tangan atau rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah dan jaga jarak ya. Jadi kalau kalian bermain mungkin sama temennya ya diusahakan ya menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan diusahakan mungkin di rumah saja ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk hari ini dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan apabila ada yang ditanyakan langsung bisa menghubungi Bapak ya. Oke, sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.